Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan seputar matematika. Channel yang membahas tentang TK SD, TK matematika SMP, SMA, SNBT, SNBP, ataupun jawaban soal-soal dari buku paket yang ada di sekolah. Kali ini kita akan membahas tentang uji pemahaman matematika keuangan untuk SMA kelas 12 kurikulum merdeka, halaman 12 bagian B nomor 115, penerbit buku Erlangga, pengarang buku BK Nur Mandiri. Nomor 1. Harga suatu barang setelah diskon adalah 25%, yaitu Rp 187.500. Harga barang tersebut sebelum diskon adalah apakah A 350.000, apakah B 325.000, apakah C 300.000, apakah D 275.000 atau E 250.000. Kita jawab. Diketahui bahwa persentase diskon itu adalah 25%. Kemudian harga setelah diskon adalah 187.500. Diskon itu, kita misalkan dulu HB itu adalah harga barang. Kemudian diskon itu sama dengan harga barang dikali persentase diskon. Kita anggap sebagai persamaan pertama. Kemudian diskon juga itu bisa kita peroleh dengan harga barang dikurangi harga barang setelah diskon sebagai persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh bahwa harga barang kali persentase diskon sama dengan harga barang dikurangi harga barang setelah diskon. Itu sama dengan HB dikali persentase diskon. Jadi pemisalannya kita pakai ya. HB dikali persentase diskon sama dengan HB dikurang harga barang setelah diskon. Kemudian kita isi dengan yang kita ketahui. Persentase diskon tadi adalah 25% dan harga barang diskon adalah 187.500. Kemudian kita lihat bahwa 25% itu adalah 0,25 ya, 25%. Jadi berarti HB kali 0,25 sama dengan HB dikurang 187.500.000. Atau bisa kita tulis 187.500 sama dengan HB dikurang HB kurang 0,25. Jadi yang ini pindah ke sebelah, yang satunya pindah ke sini. Jadi dari negatif ke positif, di sini dari positif ke negatif. Nah, dari sini karena dia sama, berapa yang bisa kita keluarkan? Jadi 187.500 sama dengan HB dikali dalam kurung 1 kurang 0,25. Atau bisa kita tulis HB sama dengan 187.500 per 0,75, di mana diperoleh dari 1 kurang 0,25. Hasilnya adalah 250.000. Jadi harga barangnya adalah 250.000. Jadi HB-nya tadi harga barang 250.000. Jadi jawaban tepat adalah bagian E 250.000. Selanjutnya nomor yang kedua, harga jual suatu barang secara untung sebesar 15% adalah 1.725.000. Besar keuntungan dari penjualan barang tersebut adalah apakah A 450.000, B 425.000, C 375.000, D 325.000 atau E 225.000. Kita jawab. Kita ketahui atau diketahui bahwa persentase keuntungan itu adalah 15%. Kemudian harga jualnya itu setelah tentunya ditambah dengan persentase keuntungan adalah 1.725.000. Kita misalkan modal sama dengan M ya, karena ini mau harga pembelian, maksudnya ini modal ya, modal barang tersebut adalah M. Keuntungan itu sama dengan modal dikali persentase untung. Kemudian keuntungan itu kita bisa tulis menjadi M dikali 15% atau kita buat sebagai persamaan pertama. Keuntungan juga itu adalah harga jual dikurang modal. Atau keuntungan sama dengan 1.725.000 dikurang M. Itu kita anggap sebagai persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh bahwa M dikali 15% sama dengan 1.725.000 dikurang M. 15% itu adalah 15 per 100 atau bisa kita tulis menjadi 0,15. Sehingga persamaan menjadi M kali 0,15 sama dengan 1.725.000 dikurang M. Karena sama-sama ada M-nya atau variabel yang sama, maka kita bisa satukan. Jadi M ke sebelah ini kita jadi plus ya. Jadi plus M kali 0,15 ditambah M sama dengan 1.725.000.
Karena ada variabel yang sama di sini, baru kita bisa keluarkan menjadi M dikali dalam kurung 1 ditambah 0,15 sama dengan 1.225.000. Atau M 1,15 M sama dengan 1.271 juta ya, bukan koma di sini, titik ya. 1.725.000. Atau M itu bisa diperoleh dengan cara membagi 1.725.000 per 1,15. Hasilnya adalah 1.500.000. Berarti keuntungan diperoleh adalah 1.725.000 dikurang 1.500.000 sama dengan 225.000. Sehingga jawaban benar itu bagian E, 225.000. Selanjutnya kita pindah ke nomor yang ketiga. Harga suatu barang setelah dikenai pajak adalah 11%, itu 13.320.000. Harga barang tersebut sebelum pajak adalah apakah 13 juta, apakah B 12.750.000, apakah C 12.500.000, apakah D 12 juta atau E 11.500.000. Kita jawab. Ketahui bahwa suatu barang setelah dikenai pajak 11% ya, pajaknya 11%. Kemudian setelah harga barang setelah dikenai pajak, berarti sudah harga jual ini berarti 13.320.000. Kemudian kita misalkan bahwa harga barang ini sebelum kena pajak ini adalah HB ya. Nah, ya. Pajak itu bisa kita dapatkan dari harga barang dikali persentase pajak. Jadi ini pajaknya besarnya bisa kita dapat dari harga barang dikali persentase pajak. Kemudian pajak itu juga bisa kita peroleh dari harga barang yang setelah dikenai pajak dikurang harga barang. Dari persamaan 1 dan 2 itu kita peroleh bahwa harga barang kali persentase pajak sama harga barang setelah dikenai pajak dikurang harga barang. Kemudian harga barang kita ganti menjadi HB setelah kita misalkan di depan tadi. Jadi HB dikali persentase pajaknya 11% sama dengan 13.320.000 dikurang HB. Atau HB dikali 0,11 dari 11% itu ya, 11 bagi 100, 0,11 sama dengan 13.320 kurang HB. Seperti tadi, karena ada variabel yang sama bisa kita satukan menjadi HB kali 0,11 ditambah HB sama dengan 13.320.000. Atau bisa kita keluarkan HB dikali dalam kurung 1 tambah 0,11 pas kurung sama dengan 13.320. Sehingga kita bisa memperoleh HB dengan cara membagi 13.320.000 dibagi dengan 1,11, hasilnya adalah 12 juta. Sehingga jawaban yang benar itu bagian D, 12 juta rupiah. Selanjutnya kita melangkah ke nomor 4. Harga jual suatu barang setelah rugi sebesar 20% adalah 3.200.000. Besar kerugian dari penjualan barang tersebut adalah apakah 880.000, apakah B 820.000, apakah C 800.000, ataukah D 780.000, ataukah E 700.000. Kita jawab. Kita ketahui atau diketahui rugi itu 20% ya. Jadi kerugiannya itu ada 20%. Kemudian harga barang setelah rugi adalah 3.200.000. Kita misalkan harga barang, harga awal itu HA. Ya, sebenarnya ini harga barang sama saja, jadi kita ambil saja harga awal sebelum rugi ya. Kerugian itu berasal dari harga awal kali persentase kerugian, karena kerugiannya tadi di sini 20% ya. Jadi harga awal kali persentase kerugian, jadi hasil kerugiannya ini. Kemudian kerugian itu kita tulis menjadi HA dikali 20% ya. Jadi di sini ya, kita ketahui. Selanjutnya kerugiannya itu juga dari harga awal dikurang harga barang setelah rugi. Jadi kan pasti harganya turun ya. Berarti harga awalnya lebih tinggi daripada harga barang setelah rugi. Nah, dari sini kita bisa tulis menjadi kerugian sama dengan HA, karena kita sudah simbol tadi ya. Kita sudah misalkan HA dikurang harga barang setelah rugi sebagai persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 kita peroleh HA 20% dikali sama dengan HA dikurang harga barang setelah rugi. Atau menjadi HA dikali 20% adalah 0,2 ya, dari 20 per 100, 0,2 HA sama dengan HA dikurang 3.200.000. Atau bisa kita tulis 3.200.000 sama dengan HA dikurang 0,2 HA. Kita bertukar tempat aja ya. Di sini positif pindah ke sebelah jadi negatif, positif. Yang positif pindah sebelah jadi negatif. Karena variabel sama ya, berarti kita bisa tulis menjadi HA dikali 1 kurang 0,2.
atau menjadi HA dikali 0,8. Sehingga HA bisa kita dapatkan atau kita temukan dengan cara membagi 3.200.000 dibagi dengan 0,8. Hasilnya adalah 4 juta. Sehingga HA-nya sama dengan 4 juta. Ya, kerugiannya itu adalah 4 juta dikurang 3.200.000. Maka itu sama dengan 800.000. Ya. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C, 800.000. Selanjutnya soal yang terakhir, nomor kelima. Harga barang setelah ditambah nilai bagi hasil adalah 12,5% adalah 7.312.500. Harga barang tersebut sebelum ditambah nilai bagi hasil adalah apakah 7 juta, apakah B 6.500.000, apakah C 6.250.000, apakah D 6 juta atau E 5.750.000. Kita jawab. Diketahui bahwa nilai bagi hasil itu adalah 12%, persentase nilai bagi hasil 12%, 12,5%. Kemudian harga barang setelah ditambah nilai bagi hasil adalah 7.312.500. Misalkan harga awalnya adalah AH, harga barang setelah ditambah nilai hasil adalah harga awal ditambah harga awal dikali 12,5%. Jadi 7.312.500 itu sebenarnya harga awal ditambah harga awal dikali 0,125 dari 12,5% atau sama dengan 0,125. Kemudian karena sama berarti kita bisa tulis HA dikali dalam kurung 1 tambah 0,125 atau HA dikali 1,125. HA bisa diperoleh dengan cara membagi 7.312.500 dibagi 1,125, hasilnya adalah 6.500.000. Jadi jawaban yang benar adalah bagian B, RP 6.500.000. Nah, demikianlah jawaban 5 soal pada bahagian B di halaman 12 buku Erlangga kelas 11 Kurikulum Merdeka, pengarang BK Nur Mandiri. Impian tanpa usaha hanyalah angan-angan, tapi usaha tanpa henti dapat mengubah impian menjadi kenyataan. Nonem. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.